Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dari Nats Renungan kita pada hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Salam sehat bagi kita semua, khususnya jemaat GPKP Gedung Johor yang memilih untuk ibadah mandiri dari rumah dikarenakan situasi. Salam rindu dari kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari renungan kita dengan tema bersaudara di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas lebih dalam apa makna firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ada satu pertanyaan bagi kita semua. Adakah dari saudara yang pernah merasa difitnah? Difitnah artinya dituduh yang bukan-bukan, padahal sebenarnya tidak bersalah. Tentu masing-masing kita punya cerita tentang pengalaman tersebut ya. Lalu bagaimana perasaan kita ketika ada orang yang memfitnah kita? Tentu ada rasa marah, jengkel, kesal, dan sedih. Sehingga kita ingin sekali untuk mengklarifikasi, membela diri di hadapan semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pun ternyata pernah difitnah. Lalu apa respon Tuhan Yesus? Mari kita gali nas renungan yang telah kita baca tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Markus ini adalah salah satu kitab Injil yang menceritakan kisah pelayanan Yesus anak Allah. Dalam kitab ini banyak sekali kisah yang menceritakan Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, dan mengusir setan.
Sehingga banyak orang yang menjadi pengikut Yesus ketika itu. Bahkan Yesus telah memilih ke-12 murid-muridnya. Bisa kita baca dalam Markus 3 ayat 14. Hal ini membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa terancam. Karena mereka menganggap kehadiran Yesus itu membawa ajaran yang sesat. Di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat itu berkata, "Ia kerasukan Belzebul." Ia menuduh Tuhan Yesus dikuasai Belzebul. Dan mereka berkata, dengan penghulu setanlah ia mengusir setan. Belzebul adalah ilah orang Filistin yang disembah di kota Ekron. Ini tertulis dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 2. Orang-orang Yahudi biasanya menggunakan nama Belzebul sebagai julukan bagi setan. Maka dengan kata lain, mereka menuduh Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan ketika itu adalah karena ia dikuasai kuasa Belzebul, penghulu setan. Lalu apakah kenyataannya memang demikian? Tentu tidak sama sekali. Maka apa kata Tuhan Yesus dalam merespon tuduhan tersebut? Yesus berkata, bagaimanakah iblis mengusir iblis, ayat 23. Tuhan Yesus memakai perumpamaan untuk mengklarifikasi tuduhan itu. Ia memakai istilah kerajaan yang terpecah-pecah, di mana jika suatu kerajaan itu terpecah-pecah, maka kerajaan itu tidak dapat bertahan. Iblis melawan iblis, maka dia tidak dapat bertahan. Inilah maksud dari ayat ke-26. Maka iblis tidak dapat melawan dirinya sendiri. Karena ketika iblis melawan iblis, dia akan menjadi lemah. Dan iblis tidak bisa mengusir iblis. Kenapa? Karena ketika iblis berhadapan dengan iblis, maka tentu yang terjadi adalah tawar-menawar, bukan pengusiran. Tapi Tuhan Yesus, dia tidak pernah tawar-menawar. Bisa kita lihat dalam kisah-kisah bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan-setan dari orang yang kerasukan. Yesus mengusir setan itu, bukan tawar-menawar. Contoh bisa kita lihat dari Markus 5 ayat yang ke-8, di mana Yesus berkata kepada orang yang kerasukan setan. Dia berkata kepada setan itu, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Tidak ada tawar-menawar. Yesus mengusir dengan tegas setan itu. Maka dengan demikian, tuduhan itu sesungguhnya tidaklah benar. Tuduhan itu dilontarkan oleh ahli-ahli Taurat hanya karena mereka merasa iri, dengki, karena semakin hari semakin banyak orang yang mengikut Yesus. Semakin dikasih Tuhan, dan ternyata bukan itu saja fitnahan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Karena sebelumnya pun Yesus dikatakan sudah tidak waras lagi. Dan atas tuduhan itu Yesus berkata bahwa semua dosa bisa diampuni. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena dosa yang kekal. Apa arti kata menghujat Roh Kudus? Kata menghujat Roh Kudus di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dipakai istilah blasphemeo. Artinya menghujat, memfitnah, berkata jahat, menyangkal imannya. Dengan kata lain, mereka yang memfitnah Yesus ketika itu, ia sama dengan telah melawan Allah dan menghina kehormatan Allah. Mereka menyangkal imannya. Dan hukumannya apa? Orang yang menghujat Roh Kudus, hukumannya seperti yang tertulis dalam Wahyu 16 ayat 9. Dihanguskan oleh api yang dahsyat. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sudah berkali-kali para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu melihat kuasa Tuhan Yesus. Namun mereka tetap saja tidak percaya. Mereka mengeraskan hatinya, menolak untuk mengakui bahwa kuasa Yesus adalah kuasa Roh Allah. Mereka menyangkal imannya.
Maka dengan demikian sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bertobat. Karena mereka mengeraskan hatinya dan melawan Tuhan Yesus. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan sikap menghujat Roh Kudus. Yakni yang mengarah kepada sikap hati yang keras yang dengan sengaja menolak Yesus sebagai anak Allah. Tetapi ada hal yang menarik dari kisah ini, yaitu bagaimana respon keluarga Tuhan Yesus. Pada ayat 21 dikatakan bahwa kaum keluarga Yesus waktu mendengar bahwa Yesus dituduh, difitnah, sudah tidak waras lagi, mereka datang untuk mengambil Yesus. Lalu setelah percakapan antara Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat terjadi, mereka menyuruh orang untuk memanggil Yesus, ayat 31. Dan apakah respon Tuhan Yesus? Yesus berkata, "Siapakah ibu dan saudara-saudaraku?" Kalimat ini bertujuan untuk menegaskan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah ibu dan saudara Tuhan Yesus, ayat 35. Lalu apakah pesan firman Tuhan ini kepada kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats renungan ini mengingatkan kita bagaimana sikap yang tepat menghadapi fitnahan orang terhadap diri kita. Kita melihat bagaimana Yesus dengan tenangnya menjelaskan bahwa tuduhan, fitnahan yang ditujukan kepada dirinya tidaklah benar. Dan bahkan Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan pengajarannya, kebenaran firman Tuhan. Maka sikap tenang Tuhan Yesus tersebut harusnya jadi teladan bagi kita setiap kali ada orang berlaku jahat kepada kita. Sama seperti sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang menjadi bahan bacaan kita bagian yang pertama, Kejadian 50 ayat 17 sampai 21. Apa yang terjadi ketika itu? Yusuf tetap bersedia mengasihi dan merawat saudaranya meski ayahnya Yakub telah meninggal ketika itu. Padahal saudara-saudaranya itu sudah sedemikian takutnya, ketakutan karena mengingat perbuatan jahat mereka kepada Yusuf. Namun Yusuf sadar bahwa tidak ada haknya untuk menjadi pengganti Allah menghakimi saudara-saudaranya itu. Dan ia berkata, "Memang engkau telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yaitu memelihara hidup bangsa yang besar." Sungguh sebuah refleksi yang luar biasa dari Yusuf. Maka kita pun harusnya demikian. Kita tidak perlu berusaha menjadi pengganti Allah untuk menghakimi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Karena bisa jadi perbuatan orang yang jahat kepada kita dijadikan Allah berkat. Karena kuasa Allah besar, ia bisa membalikkan situasi. Lalu apa kaitannya dengan tema kita hari ini? Tema kita adalah bersaudara di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan persaudaraan, sedekat apapun hubungan persaudaraan yang kita miliki, sekalipun ada ikatan darah, tentu pernah diterpa konflik. Benar atau tidak? Kita semua dalam hubungan persaudaraan kita satu dengan yang lain pasti pernah dilanda konflik. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ada satu pengikat yang membuat hubungan persaudaraan bisa tetap langgeng. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, ajaran Kristus, mengasihi, mengampuni, dan menghargai. Tuhan Yesus tidak melawan fitnahan orang-orang Farisi itu dengan kekerasan, tapi ia memakai kesempatan itu untuk menjelaskan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak marah, Tuhan Yesus tidak membunuh karakter orang-orang Farisi itu, tapi ia menjelaskan dengan tenang. Kebenaran firman Tuhan inilah yang bisa mempersatukan banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Mari kita perhatikan di dalam gereja.
di mana ada satu lagu rohani yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Di dalam gereja, kita adalah pribadi-pribadi yang tentu memiliki perbedaan demi perbedaan. Dan masing-masing kita mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Bahkan di GBKP, latar belakang sukunya pun sudah mulai bermacam-macam. Bukan hanya yang berasal dari suku Batak Karo. Maka harusnya lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara kita maknai sebagai sebuah lagu yang mengarah kepada hubungan dengan sesama pelaku firman Tuhan, sesama pengikut Kristus, sehingga dengan demikian ajaran firman Tuhan memperdalam rasa saling memiliki dalam persekutuan kita. Firman Tuhan jadi pengikatnya. Inilah yang mendasari berdirinya lembaga United Evangelical Mission yang berpusat di Jerman. Minggu ini dinamai Minggu mengingatkan kita bahwa hubungan dengan seluruh umat percaya dari berbagai negara manapun di bawah payung yang terjalin murni sebagai ikatan sesama umat percaya. Persaudaraan yang terjalin ini melebihi ikatan keluarga, ras, dan budaya. Karena apa? Karena kasih Kristus yang mempersatukan kita untuk melakukan misi Kristus di dunia, menjadi berkat bagi semua orang, bahkan untuk orang yang berbeda agama sekalipun dengan kita. Lembaga inilah yang mempersatukan setiap umat percaya untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dan dengan hubungan inilah gereja kita GBKP bekerja sama dengan mendirikan sentrum GBKP, Alpha Omega, KWK milik Moria, dan pelayanan-pelayanan lainnya di bidang kesehatan. Ada dorongan rasa saling memiliki sesama umat percaya. Sehingga bukan hanya GBKP, melainkan semua gereja-gereja yang ada di dunia ini yang di bawah payung saling berkomitmen untuk saling memberi dan saling menerima menjadi berkat bagi dunia. Inilah yang mendasari tema kita hari ini. Kita semua diingatkan untuk tetap bersatu hati, menjadi berkat bagi sekitar kita, bagi tetangga kita, bagi orang-orang yang berbeda dengan kita, bagi orang-orang yang berbuat jahat sekalipun dengan kita, untuk kita bisa menjadi teladan, mengampuni, mengasihi demi kemuliaan nama Allah, sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus. Selamat melakukan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.